Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selamat datang Bapak Ibu, kita telah berjumpa kembali pada kegiatan Beta Sharing pertemuan ketiga pada hari ini 27 Oktober 2020. Yang saya hormati Bapak Insinyur Rusdi Faizin, MSI, selaku Ketua LPPM Universitas Teguh Umar yang telah berhadir pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati juga di sini ada Pak Heri Darsan, STMT, selaku Sekretaris Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Teguh Umar, beserta Bapak Ibu sekalian, para dosen yang telah berhadir pada hari ini. Yang saya hormati juga Bapak Syafi'i, ST, MT, PSD, selaku detaser yang akan memberi materi kepada kita pada hari yang berbahagia ini tentang penelusuran paten. Mudah-mudahan kita semua dapat menyerap materi yang disampaikan oleh Bapak Syafi'i, sehingga akan memudahkan kita dalam melakukan proses drafting paten, yaitu sebelumnya kita akan melakukan proses penelusuran paten sehingga drafting yang kita gunakan dapat maksimal, sehingga dapat menghasilkan drafting yang layak untuk kita submit ke DJKI. Oke, langsung saja untuk acara hari ini saya persilakan kepada Bapak Syafi'i, ST, MT, PSD untuk memaparkan materi tentang penelusuran paten. Terima kasih, saya serahkan kepada Bapak Syafi'i. Baik, terima kasih Pak Mirda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ketua LPPM, kemudian pimpinan fakultas, jurusan, khusus yang berhadir Pak Heri Darsan, Sekjur Teknik Mesin ya. Serta Bapak Ibu yang telah berhadir pada acara data sharing pendampingan paten untuk hari ke-3 ya. Baik, saya akan share materi hari ini. Mohon diberikan akses untuk men-share Pak Mirda. Sudah. Oke. Belum terbuka, saya buka dulu. Ketiga. Baik, selamat bertemu kembali Bapak Ibu pada acara pendampingan paten. Nanti luaran kita adalah ada beberapa, harapannya adalah beberapa draft paten yang layak untuk kita daftarkan. Begitu juga mungkin nanti ada beberapa pertemuan lagi terkait dengan KI jenis yang lain. Pada materi hari ini adalah penelusuran paten ya. Kemudian sebagian nanti kita isi dengan drafting paten, pendampingan drafting paten. Ada beberapa atau beberapa draft paten yang telah disubmit ya melalui Google Form yang disebarkan oleh Pak Mirda. Baik, kita lihat dulu teknik penelusuran paten. Apa nih? Oke. Baik, jenis paten ini saya ulang sedikit ya. Jenis hak kekayaan intelektual itu ada hak cipta dan hak kekayaan industri. Dikategorikan kepada dua bagian. Pertama ada hak cipta dan hak kekayaan industri. Nah, di hak cipta itu bisa berupa ilmu pengetahuan, seni, sastra, hak terkait pelaku, produser, perekaman, suara, lembaga penyiaran. Sedangkan hak kekayaan industri itu pertama ada paten, merek, desain industri, desain tata letak
sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman atau PVT. Jadi kita pemahaman kita samakan dulu. Jadi memang ada 2 HKI, dan yang kita akan bahas hari ini adalah paten, karena luaran penelitian, ya, riset-riset akademisi itu lebih banyak luarannya adalah paten. Merek pun ini ada beberapa yang kalau memang akan dikomersilkan, ya. Kemudian juga perlindungan varietas tanaman. Baik, kita lanjutkan beberapa membedakan antara hak cipta, paten, desain industri, dan merek, ya. Dari subjeknya, ya, hak cipta itu adalah pencipta istilahnya, ya. Penemunya adalah pencipta. Kalau paten inventor, ya, invensi. Subjeknya adalah inventor. Kemudian desain industri adalah pedesain, sedangkan merek biasanya pedagang, pengusaha, pemilik merek. Kemudian objeknya, kalau ini subjek, ya, ini objeknya seni sastra, teknologi, proses, desain penampilan produk. Kemudian kalau merek, tanda, simbol dagang, dan jasa. Kemudian cara mendapatkan perlindungan, kalau ini deklaratif, kalau ini konstitutif, ya, pendaftaran, sama semuanya pendaftaran. Dan juga yang membedakannya adalah lama perlindungan. Ini sampai meninggal plus 70 tahun. Kalau paten itu 20 tahun, kalau yang paten sederhana 10 tahun. Begitu juga yang desain industri 10 tahun. Setelah itu menjadi konsumsi publik. Sedangkan merek itu 10 tahun tapi dapat diperpanjang. Ini beberapa perbedaan mendasar terkait dengan beberapa KI yang penting. Kemudian kita lanjutkan kenapa kita perlu melakukan penelusuran paten. Karena paten itu harus invensinya harus baru, ya. Kemudian mengandung langkah inventif, ya. Kemudian dapat diterapkan dalam industri. Jadi ini nanti harus kita deskripsikan, kita deskripsikan dalam draft paten. Kemudian inti penelusuran paten dilakukan adalah sebagai dokumen pembanding bahwa invensi yang sedang diajukan adalah baru, ya. Kemudian kita cari dan tunjukkan di mana persamaan ataupun perbedaan invensi kita dengan paten yang sebelumnya, ya. Kemudian kita cari kelebihan dan kelemahan invensi dengan paten sebelumnya, ya. Invensi kita dan paten sebelumnya, di mana kelebihannya. Kemudian di mana kelemahan paten sebelumnya. Nah, itu di sana kita berkontribusi, ya, menunjukkan bahwa ada kemampuan yang dari invensi yang kita usulkan. Kemudian juga untuk analisis klaim, ya, kita lihat klaim-klaimnya walaupun kadang ada yang hampir sama, ya, paten yang akan kita usulkan itu, tapi klaimnya bisa berbeda, ya, apa yang diklaimnya. Maka kita harus telusuri, kita harus dapatkan dokumen full patennya, ya. Nah, paten itu ada yang hanya memberikan kita boleh hanya mengakses abstraknya saja, ya. Nah, ini bisa untuk kita jadikan referensi juga, ya, di latar belakang. Tapi untuk mendapatkan klaim itu kita harus dapatkan full dokumen patennya. Ada beberapa search engine itu yang bisa kita sampai mendapatkan full dari draft patennya, dari dokumen patennya. Kemudian baru setelah kita melakukan penelusuran paten, baru bisa kita melengkapi tulisan di latar belakang, ya. Jadi intinya ada mengisi latar belakang supaya latar belakang kita sesuai dengan memang yang diharapkan dalam draft patennya. Kemudian kebaruan invensi dicermati pada latar belakang. Jadi kebaruan jadi oleh reviewer ataupun oleh reviewer di JKI nanti akan dilihat adalah di latar belakangnya, ada tidak kebaruannya. Maka jabarkan masalah teknologi yang akan diatasi atau dipecahkan
Kemudian analisis paper boleh ataupun paten yang sudah ada yang mengatasi masalah tersebut. Ya. Kemudian jelaskan perbedaan, keunggulan, dan kelemahan dari paper paten terdahulu tersebut. Kemudian tujuan keunggulan umum invensi dalam mengatasi masalah dan kelemahan prior art-nya. Ya. Ini 4 tahapan menunjukkan kebaruan invensi yang kita nyatakan di latar belakang. Kemudian jadi hasil penelusuran tadi resumenya kita masukkan dalam latar belakang invensi. Kemudian sebagai referensi kita cukup tuh menuliskan nomor patennya saja ya seperti ini. Kemudian tidak perlu menuliskan sumber database, tidak perlu menuliskan pernyataan bahwa invensi yang diajukan masih baru ya, cukup ditunjukkan dengan bukti analisis patent searching. Kemudian uraikan hasil analisis singkat, persamaan, perbedaan, kelemahan, dan keunggulan. Kemudian yang format dokumen paten Indonesia ini tidak terdapat daftar pustaka, jadi tidak ada list daftar pustakanya. Jadi tidak perlu kita melis daftar pustaka, cukup kita sebutkan ya penelitian siapa, tahun berapa, ya, atau ada paten, nomor paten tentang apa, yang publish tahun berapa. Nanti bisa kita lihat lebih detail ke draft-draft paten yang telah mendapatkan granted. Kemudian sumber paten itu ada beberapa ya yang bisa kita gunakan. Indonesia itu kita bisa menggunakan pangkalan data KI Indonesia di bawah Dirjen Kekayaan Intelektual ya. Kemudian ada paten WIPO, paten WIPO, World Intellectual Property Organization ini bisa kita searching di sini. Kemudian Europe Patent ya, di alamatnya spacnet.com. Kemudian ada US Patent ya, US Patent, USPTO ya, .gov. Kemudian ada juga paten Australia, ada paten Singapura, ada paten Malaysia, begitu juga Jepang. Dan ada lagi yang free Google Patent ya. Search engine yang di sini yang populer ya, pakai Google Patent saja. Lebih simple, mudah, dan kita bisa langsung juga mengakses full dokumennya. Nah, jadi kita akan bahas lebih lanjut di 2 ini saja ya, karena Google Patent sudah semua juga. Nah, jadi yang pertama sekali kita lihat dulu, kita telusuri di dalam Indonesia paten yang telah dihasilkan di Indonesia, ada nggak paten terkait dengan invensi kita. Kemudian kita lihat global ya, menggunakan paten Google. Baik, kita lihat sebentar bagaimana cara penelusuran. Oke, kalau saya klik tadi link tadi, maka kita akan dibawa ke sini ya, pangkalan data kekayaan intelektual. Di sini bisa kita pilih, kita mau melihat paten-paten yang sudah terdaftar, sudah diberi grant ya, ataupun ada juga yang di reject ya, kemudian merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis ya. Misalkan kita ingin melihat terkait dengan beton ya, beton. Nah, ini ada salah satu paten yang sudah disubmit ke Google Form itu terkait dengan beton bertulang ya, menggunakan bambu. Oke, kalau kita search dengan kata kunci beton itu keluar beberapa, ada yang hapus, ada yang berakhir. Nah, ini kalau kita jadikan rujukan sebaiknya yang diberi ya. Yang diberi ini bisa kita klik di sini, sebelah kanannya ada filter berdasarkan status. Jadi kalau kita klik diberi, maka ini akan berubah ya. Akan berubah, semuanya adalah yang mendapatkan, yang granted patennya. Jadi di sini kita bisa belajar cara menulis judul ya. Jadi judulnya singkat, ada seperti ini saja judulnya, kerucut beton ringan ya, dan ini di granted yang mendapatkan sertifikat paten ya. Ada ubin beton dan bahan cetak untuk ubin beton ya. Jadi tidak ada kelihatan pujian. Nah, ini juga dalam menulis judul itu tidak boleh ada pujian. Oh, sangat baik, sangat
sangat efisien. Nah, itu nggak perlu ya. Cukup kita ketikkan di deskripsi, di latar belakang ataupun di uraian lengkap invensi ya, didukung oleh data-data hasil risetnya ya. Nah, tapi di judul itu yang normal saja ya, yang datar. Nah, kalau kita lihat demikian judul-judul yang diterima yang granted ya. Nah, kalau kita mau lebih, kalau ini kan cukup banyak ya, di sini ada 163 ya, cukup banyak. Kita ingin yang lebih fokus lagi, yang ada bertulangnya ya, bertulang. Misalkan seperti ini. Jadi boleh di-insert langsung dengan beberapa kata sekaligus. Ya. Nah, kalau ini kita lihat sudah tinggal berapa? Tambah banyak ya, 903 ya. Ada kata-kata bambu, berarti dia tidak memfilter ya. Oh, karena semuanya ya kita harus ini lagi yang diberi saja, yang diberi saja. Ini jumlahnya tinggal 212 ya. 212 ini ada kata-katanya bertulang, beton bertulang dan bambu. Ada blok tinggi pada konsep beton bertulang dengan pengekangan. Cuman di sini kata-kata bambunya bisa jadi di abstraknya ya. Jadi kalau paten DJKI ini, DJIP ini, dia hanya memberikan judul dan abstraknya saja, ya, abstraknya saja. Jadi searchingnya ada di judul dan abstrak. Kalau kita lihat di sini kan ada beton, bambu yang dikasih warna biru. Ya. Jadi kita tidak ada opsi lain semuanya, atau bisa kita pilih mungkin berdasarkan judul saja. Ya. Ini mungkin akan lebih kecil lagi. Judul yang diberi ini kalau kita lihat tinggal masih sama ya. 212. Nah, ini harusnya ada di judul nih, tapi belum terfilter ya. Judul pemohon. Ya, kira-kira seperti itu, tapi sudah bisa kita mendapatkan paten-paten yang terkait dengan paten kita. Kemudian kita coba lihat satu alat dokumen paten yang apa saja informasi yang bisa kita dapatkan dari sini. Misalkan rangka beton pracetak untuk bangunan sampai 2 lantai. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sudah granted karena ada 2 publikasi ya, publikasi A. Ini publikasi pertama, kemudian ketika granted mungkin ada perubahan-perubahan setelah proses mediasi, maka keluar lagi publikasi B ya. Dari hasil revisinya. Berarti kalau sudah keluar publikasi B, ini sudah granted. Nah, kira-kira seperti ini patennya diberi tanggal pengumuman 16, penerimaannya 14, kemudian tanggal dimiliki perlindungan sama dengan ketika didaftarkan ya. Berakhirnya ini tanggal pengumuman ya. Nah, ini ini informasi yang bisa kita dapatkan ya. Setidaknya kita bisa baca di abstraknya, bisa kita jadikan pembanding. Baik, ini yang paten Indonesia. Kemudian kita bisa searching juga, kita kembali ke slide. Nah, sekarang yang ini saya besarkan lagi. Nah, ini kalau kita klik paten Google ya, atau kalau langsung melalui Google juga bisa, kita kasih kata kuncinya paten di Google. Ini kalau kita klik, maka kita akan dibawa ke link yang ini ya. Google paten. Jadi bukan Google biasa, tapi Google paten. Jadi penelusurannya itu hanya akan memberikan hasil penelusuran terkait dengan paten. Tekan beton tadi ya. Beton, kalau di sini kita set composite beton. Nah, ini ada juga istilah asingnya beton ya. Harus beton. Jadi semua paten terkait beton di sini muncul ya.
Nah, di sini misalkan kalau saya mungkin fotovoltaik ya. Ini. Nah, ini ada banyak hasil penelusuran. Kita lihat yang dekat dengan paten. Ada yang ini misalkan amorphous silicon photovoltaic device ya. Nah, kita klik ini, keluar ada abstraknya, ada gambar-gambarnya ya. Bahkan di paten Google ini, paten Cina pun bisa ditranslate Inggris ya. Itu kelebihannya. Kalau kita dapatkan langsung, paten itu nggak terbaca sama kita karena hurufnya huruf Cina ya. Nah, bisa kita lihat. Ini bisa kita download PDF-nya. Kalau PDF-nya kita download, kita akan dibawa ke sini. Ya, nah ini dokumen lengkapnya. Di sini kita bisa lihat penemunya ya, Carlson et al. Dan teman-teman ya. Tahunnya, kemudian nomor patennya. Ini harus kita tulis di dalam dokumen paten sebagai kalau kita merujuk paten ini sebagai paten pembanding kita. Dan juga kita bisa belajar di sini ada 14 klaim dan 4 gambar ya, ada 4 gambar. Nah, jadi gambar itu ya seperti ini kira-kira gambarnya. Ada 4 gambarnya, kemudian klaimnya ada. Biasanya klaim itu ada di akhir ya. Summary, ini stylenya US ya. Nah ini ada mulai ini example. What is claim? What is claim? Nanti klaimnya mulai dari sini. Jadi device fotovoltaik yang terdiri dari silikon amorphous ya, yang terdiri dari layer having ketipisannya ketebalannya 3000, kemudian sampai ini ya, having dan seterusnya. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian klaim keduanya mengacu sama. Jadi kita bisa juga mempelajari klaimnya, klaim apa yang dia klaim, kita bandingkan, kemudian kita lihat apa keunggulannya, apa yang kekurangannya, apa persamaannya, apa perbedaannya. Nah, itu kita listkan ya, untuk nanti kita buat narasinya di dalam draft paten kita. Jadi ini contohnya. Kemudian ada paten lain, paten Cina, saya ada contohnya sebentar. Kita lihat ini pernah mengacu ke paten Cina. Gimana cara memahaminya kan? Nomor patennya ini saya copy JN ini. Ya di sini ya. Nah, ini sudah ketemu ya. Jadi kalau ini kita kalau pakai Google Patent dia akan translate ke bahasa Inggris ya, ke bahasa Inggris. Jadi kita bisa pahami apa isi paten ini. Tapi kalau kita download itu nggak terbaca sama kita ya, seperti ini. Bisa kelihatan ya Bapak Ibu. Nah, jadi kelebihan Google Patent Search ini kita bisa ditranslate langsung ya ke bahasa Inggrisnya. Ya. Nah, remote monitoring system based on Zigbee technology. Ya. Kalau dokumen aslinya itu berbahasa Cina ya. Nah, ini berbahasa Cina. Jadi ini cukup Google Patent cukup membantu kita melakukan analisis searching paten ya, penelusuran paten.
Itu Bapak Ibu kira-kira yang perlu bisa dicoba ya, dan juga boleh juga di beberapa alamat lain yang sudah saya sampaikan di search engine yang lain ya, yang ada di sini juga bisa digunakan. Kemudian kita lanjutkan ke drafting paten ya, drafting paten. Jadi intinya sebenarnya adalah drafting paten. Kita bisa menulis dokumen paten sesuai dengan aturannya ya. Jadi aturan drafting paten ini sudah ada di Permenkumham ya, nomor 38 tahun 2018. Itu saya share saja di sini. Yang ini Bapak Ibu. Jadi di sini sudah tentang permohonannya. Di sini ada dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk melakukan pendaftaran paten dan juga cara penulisan draft paten ya. Jadi cara penulisan draft paten ada beberapa yang penting ya, seperti mulai dari sini ya, coba menulis deskripsi, klaim dan abstrak serta pembuatan gambar diajukan dengan ketentuan persyaratan fisik. Jadi ini ditulis di kertas A4 ya. Ukuran kertasnya sudah ada, berat minimum 80, tapi sekarang sistemnya online. Ini nggak mesti ya. Tapi minimal A4-nya ya. Kemudian harus berwarna putih, kertasnya rata, tidak mengkilat dan dilakukan dengan menempelkan sisi-sisi yang pendek di bagian atas bawah kecuali apabila digunakan untuk gambar. Kemudian huruf font yang digunakan Courier New 12 ya. Kemudian batas marginnya juga ada, pinggir atas 2, bawah 2, kanan 2, dan kecuali kiri ini 2,5. Kemudian penulisan deskripsi dibuat hanya dalam satu sisi muka saja. Deskripsi, klaim, dan abstrak itu di halaman baru ya. Jadi tidak disambung walaupun di sana ada space kosong, jadi kita tidak boleh tulis klaim di sana. Kita harus kita pindahkan halamannya. Kemudian setiap lembaran deskripsi klaim diberi nomor urut menurut angka Arab pada bagian tengah, atas, dan tidak pada batas. Jadi penomoran halamannya di atas ya seperti ini. Kemudian diberi 5 baris pengetikan uraian dan klaim harus diberi nomor baris. Ya, nomor baris itu di sebelah kirinya nanti ada nomor baris seperti template ya. Kalau sudah ada template tinggal ini. Dan nomor baris itu tidak berlanjut untuk page berikutnya. Dia hanya di satu page yang sama per 5 baris. Ya. Ada nomornya untuk memudahkan kita menyebutkan ataupun dalam pemeriksaan paten. Kemudian diketik warna fontnya hitam dengan ukuran antar baris 1,5 spasinya. Kemudian ini semuanya ada di sini disebutkan ya. Gambar begitu juga, gambar harus menggunakan kertas gambar putih ukuran A4 berat paling rendah 100 gram. Ya. Kemudian di gambar ini tidak ada nomor halaman dan tidak ada nomor baris. Kemudian ini beberapa keterangan lain nanti bisa Bapak Ibu dapatkan dari sumber ininya, dari Permenkumham nomor 38 2018. Kemudian kita kembali lagi ke slide-nya. Jadi dokumen spesifikasi paten itu terdiri dari seperti ini, ada deskripsi itu mulai dari judul ya, bidang teknik invensi itu ditulis biasanya bidang teknik invensi itu biasanya 1 paragraf saja atau 2 maksimal ya. Kemudian latar belakang, di sini boleh beberapa paragraf dan juga hasil penulisan paten kita masukkan di sini. Disebutkan kelebihan kekurangannya, persamaan perbedaannya. Kemudian baru kita sebutkan
invensi kita. Kemudian ringkasan invensi ini umumnya ini adalah hampir sama dengan klaim ya. Klaim yang kita perluas, kita buat di ringkasan invensi. Jadi harus arahnya sama, jangan kita cerita yang lain. Yang kita ceritakan, tersampaikan adalah memang invensi yang kita klaim. Kemudian uraian singkat gambar jika ada. Ya. Umumnya, dan ini juga tidak mesti ada gambar ya. Jangan dipaksakan harus ada gambar. Kecuali yang kalau kita invensi kita adalah alat, produk, itu memang harus harus ada gambar untuk mempermudah mendeskripsikan. Sedangkan kalau metode proses formulasi yang tidak ada gambar ya bisa diuraikan secara narasi, maka tidak perlu dibuat gambar ya. Kemudian di uraian lengkap invensi ini penjabaran lebih detail dari klaim dan invensi yang kita deskripsikan tadi. Nah, di sini juga boleh hasil-hasil pengujian ya, kemudian cara penerapannya di industri ya, cara memproduksinya di sini kita sampaikan. Jadi karena salah satu yang patentabilitas itu adalah harus dapat dikomersilkan atau diproduksi oleh industri ya, diterapkan di industri. Kemudian baru nanti ada bagian yang terpisah ya, klaim. Kalau ini boleh berurutan ya, judul ini boleh di halaman yang sama ya semuanya. Artinya kalau ada space kosong ya langsung di sana. Sedangkan klaim ini harus halaman baru. Klaim ini halaman baru, abstrak juga halaman baru, dan abstrak ini memang bagian yang dipublikasikan ketika kita melakukan proses pendaftaran sampai pemeriksaan substantif sampai nanti publish ya, granted, muncul ya yang apa. Jadi bagaimana kita menulis abstrak itu seperti yang disampaikan tadi di dalam permen tadi, itu harus mendeskripsikan invensi kita. Kemudian gambar jika ada. Nah, ini juga gambar ini kalau online bahkan filenya terpisah ya. Kita tulis di file yang terpisah. Karena dia tidak ada nomor baris dan tidak ada nomor halaman. Nah, ini contohnya di sini nomor halaman di atas ya, jangan diletak di bawah. Kemudian nomor di situ itu telah ya. Kemudian masuk. Ini belum saya berbesar ya. Nah, ini. Ya. Jadi judulnya singkat, kompor briket tahan panas ya, seperti itu kira-kira. Kemudian bidang invensi itu satu paragraf ya. Ini berhubungan. Nah, ini biasanya seperti itu, berhubungan tentang dengan ya. Kemudian khusus lagi. Ini biasanya selalu ada kata-kata ini. Invensi ini berhubungan dengan, kemudian lebih khusus lagi, kompor briket ini mempunyai wadah yang terhadap panas. Kemudian latar belakang. Nah, ini di latar belakang harus lebih panjang ya, karena ada di sini analisis paten-paten yang telah ada sebelumnya ya. Di sini minimal harus merujuk kepada beberapa, mungkin di sini nggak disebutkan ya. Harus ada ya, harus ada kan. Nah, ini hanya sebagai contoh ya. Latar belakang invensi. Di sini harus ada apakah dari jurnal. Kemudian uraian singkat invensi ini juga tidak perlu terlalu panjang ya, hanya perluasan daripada klaim-klaim yang kita klaim invensi kita yang kita deskripsikan atau kita tuliskan di bagian klaim. Kemudian ada uraian singkat gambar. Ya, kalau ada gambar, maka uraian singkat gambar di sini cukup kita menulis judul gambarnya. Jadi gambar 1 adalah gambar skema kompor briket tahan panas sesuai invensi ini.
Jadi uraian singkat gambar bukan penjelasan tentang gambar ya, cuma hanya judul gambar. Sedangkan penjelasan gambar ini ada nanti di uraian lengkap invensi ataupun di dalam klaim. Kemudian uraian lengkap invensi itu ini bisa sampai lebih detail ya. Kita sebutkan juga hasil pengujiannya. Ya. Kemudian baru halaman baru di klaim ya. Klaim ini harus halaman baru ya. Halaman baru. Klaimnya, klaim mandirinya ada 2 di sini. Ya, jadi kalau pakai nomor ini klaim berat. Kemudian klaim turunan ya. Klaim turunan. Jadi ada 2 klaim. Sedangkan ini klaim turunan. Nah, ini menjadi paten biasa kalau 2 klaim. Kalau 1 klaim dengan turunannya ini masih bisa menjadi paten sederhana. Ya. Baik, kemudian ada nomor-nomor kita lihat di sini. Ini nomor alas kompor ya. Berarti ini ada di gambarnya berarti ya. Di gambar diberikan nomor 9. Jadi nomor di dalam tanda kurung ya. Jadi diklaim boleh kita menggunakan nomor-nomor ya. Bawah badan kompor 7 berarti ya. Sebagai dudukan bahan kompor ada lagi ya. Nah, itu bolehnya kita lakukan seperti itu. Kemudian abstrak. Nah, jadi urutannya setelah itu abstrak. Ini juga halaman baru 200 kata maksimal ya, mendeskripsikan invensi kita. Nah, di sini juga boleh ada nomor-nomor yang merujuk kepada gambar. Karena ini alat, nah berarti memang harus ada ya. Kemudian gambar itu halaman baru. Kemudian tidak ada line number pada nomor halaman ya, tidak ada line numbernya. Ada keterangan gambar lagi, cukup gambar 1 ya, keterangan gambar. Kalau di artikel kan kita tambahkan di situ ya. Kalau di paten tidak perlu lagi ya pakai keterangan gambar. Kemudian nomor komponen mengikuti nama komponennya. Di sini ada nomor-nomor komponen bebas, tidak mesti berurutan dari 1 ya. Tak perlu judul gambar, cukup ditulis gambar 1, kemudian komponen mengikuti nama komponennya. Di nomor-nomor ini ada artinya nanti. Kemudian nomor-nomor ini dijelaskan di bagian uraian lengkap invensi. Ya, nomor-nomor yang diberikan di sini, contoh lensa 226 dan seterusnya ya, kira-kira seperti itu. Jadi dalam dokumennya nanti ada nomor-nomor yang merujuk kepada gambar. Nah, itu kira-kira cara penulisan draft paten ya. Kalau kita lihat memang sangat berbeda dengan menulis artikel ilmiah ya. Artikel ini masih ada kelonggaran kepada publisher untuk membuat template sendiri ya. Kita harus berpegang kepada template publisher, pengelola jurnalnya. Boleh huruf fontnya ada yang beda-beda kan, ada besar kecil ya. Itu tidak seragam. Tapi untuk paten, terutama paten yang kita daftarkan ke DJIP atau DJKI ya, itu memang seperti ini ya, mengikuti Permenkumham nomor 38 tahun 2018 ya. Jadi fontnya sudah jelas, sepertinya 1,5, kemudian ukuran kertas ya, ukuran margin ya. Kemudian semua ini sudah nggak boleh beda-beda ya. Sudah ada cara menulis gambar juga seperti itu. Nah, jadi kalau kita sudah memahami ini, rasanya draft paten tidak menjadi sulitnya. Dan kita bisa juga mengkonversikan laporan-laporan riset kita, ya, artikel-artikel publikasi kita yang belum lebih dari 6 bulan menjadi dokumen paten ya, sehingga mendapatkan juga perlindungan dari hasil riset luaran riset kita. Nah, kemudian sebelum sedikit lagi ya, lingkup klaim ya untuk paten itu adalah invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi. Sedangkan paten sederhana itu satu invensi, satu klaim mandiri, boleh ditambah beberapa klaim turunan ya. Nah, itu bedanya paten dengan paten sederhana. Nanti dari segi biaya juga beda ya. Pendaftarannya lebih murah sederhana, begitu juga substantifnya, dan juga prosesnya lama sampai
menunggunya, masa tunggunya juga sampai granted-nya itu lebih cepat yang paten sederhana. Cuman bedanya juga di masa perlindungan 20 tahun sejak tanggal penerimaan paten. Ya. Nah, jadi nanti sudah terpakai ini nanti biasanya. Kalau prosesnya 3 tahun atau 4 tahun, maka perlindungannya sudah terpakai di masa proses publikasi dan lain sebagainya. Kemudian kalau paten sederhana itu 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Kemudian pengumuman permohonan itu 18 bulan kalau paten setelah tanggal penerimaan. Kalau sederhana itu 3 bulan saja. Ya. Jangka waktu pengajuan keberatan 6 bulan terhitung sejak diumumkan. Kalau ini 3 bulan. Ya. Kemudian yang diperiksa dalam pemeriksaan substantif, kalau ini kebaruan langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Nah, ini harus kita uraikan dalam invensi lengkap, ya, uraian lengkap invensi. Kemudian ada kebaruan pengembangan dari produk atau proses yang telah ada dan dapat diterapkan dalam industri. Kalau di sini ya, pengembangan, kalau di sini memang ada langkah inventifnya. Kemudian lama pemeriksaannya, kalau ini 30 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan. Ini lama pemeriksaan substantif, memang harus ditunggu sampai 30 bulan. Atau kita bisa proaktif menanyakan. Ya. Kemudian ini cuma 12 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif. Jadi kita harus lama proses setahun lah lebih kurang. Itu masih akan diproses ya sampai apakah nanti diterima atau ditolak. Nah, ini segi biaya, biaya ini ringkasan dari PP nomor 8 2019 ya. Terkait hak cipta semua ada di sini yang online dan yang kemudian yang diusulkan oleh usaha UMKM ataupun umum ataupun pribadi ya. Kemudian yang paten kalau kita lihat dia 350 untuk pendaftaran online. Kalau manual 450, kalau paten sederhana lebih murah 200.000. Sedangkan untuk ini sama semua nih, tidak ada subsidi ya. Kalau sini ada subsidi, kalau yang kita lalui lembaga ya ataupun LPPM ya. Sedangkan ini lebih mahal ya kalau umum. Kemudian kalau untuk pemeriksaan substantif paten itu 3 juta. Tapi kalau paten sederhana itu 500.000 ya. Makanya jauh bedanya. Kalau yang sederhana itu 500.000 ya. Ada lagi untuk percepatan publikasi ya, percepatan pemeriksaan. Begitu juga untuk KI yang lain. Nah, ini di referensi kita ketika kita akan mengajukan paten. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan saya coba memeriksa draft paten yang sudah masuk ya, yang disampaikan Pak Mirda. Itu ada satu mungkin kita diskusikan langsung di sini juga bisa jadi perbaikan kepada pengusul ya, dan juga untuk bisa menjadi pengalaman, pengetahuan juga bagi yang lain yang akan mengusulkan paten. Oke, nggak apa-apa ya Pak Mirda, saya tampilkan di sini ya. Ya, boleh Pak, boleh. Ya. Jadi saya review di sini saja paten yang sudah masuk. Masih simpan. Tidak dibuka. Di sini di download. Oke, ini. Ya, ini ada draft paten ya yang diusul bentar namanya di Yusra ya. Dan tim ya. Andi Yusranya ada di sini Pak Mirda. Pak Andi kebetulan hari ini nggak bisa berhadir Pak. Oh, oke. Nanti rasanya ada timnya ya. Gimana? Pak Mirda termasuk inventor juga di sini ya?
Bukan. Bukan yang ini ya? Bukan. Oke, nggak apa-apa. Nanti diinikan saja. Sampai saja ke Pak Andi ya, ataupun nanti file ini ada komen, diberikan feedbacknya ke Pak Andi. Baik, jadi judulnya ini sudah lengkap sebenarnya, tinggal didaftarkan ya. Ada beberapa yang masih perlu diperbaiki sehingga nanti ketika mediasi tidak begitu banyak lagi reviewer DJKI atau pemeriksa substantif itu mengoreksinya kalau kita sudah usulkan dengan cara yang sudah hampir mendekati sempurna ya. Di judul memang harus huruf besar semua fontnya ya. Serangan mikro pada balok beton bertulang mutu tinggi. Nah ini cuman di sini kita belum bisa lihat dari judul ya. Di paten invensinya adalah alat prosesnya. Dan ada juga satu lagi mutu tinggi ini kan ada pujiannya ya. Nah, bisa dihilangkan kalau memang enggak dihilangkan, tapi diklaim disebutkan saja mutu tinggi ini ada di backgroundnya ataupun di lengkap invensi ya. Nah, jadi nanti judulnya tinggal serat bambu sebagai tulangan mikro pada balok beton bertulang. Kira-kira seperti itu untuk judul ya. Nah, jadi kan di judul itu tidak boleh ada pujian, kemudian merek dan lain-lain, ada nanti beberapa syaratnya. Kemudian di bidang teknik invensi ini ada disebutkan ya. Cuman terlalu banyak yang diklaim ya. Invensi ini berhubungan dengan komposisi material ya. Jadi invensinya komposisi. Kemudian berupa desain balok bertulang atau prosesnya juga diklaim ya. Kemudian metodenya juga proses pembuatannya ada perulangan di sini. Desain balok bertulang dengan proses pembuatan balok bertulang. Jadi harus jelas, cukup mungkin komposisi dan cara pembuatan balok bertulang ya. Jadi jelas nanti dua klaimnya itu menjadi paten biasa, bukan paten sederhana ya. Jadi sebaiknya ke sana ya. Jadi invensi ini berhubungan dengan komposisi tinggi berat bambu, oke ya. Lebih khusus lagi, ada yang kurang lagi ya, lebih lagi. Invensi ini menggunakan serat bambu sebagai tulangan mikro serat pada balok beton bertulang mutu tinggi menggunakan ini, tapi kalau ada komposisi sebutkan dulu komposisinya yang terdiri dari apa komposisinya ya. Nah, jadi ini cukup satu paragraf. Kemudian di latar belakang invensi penulisannya semua font sudah benar ya. Lihat di sini fontnya Courier New. Kemudian di sini latar belakang ada kajian-kajian riset sebelumnya atau kajian penelusuran paten sebelumnya ataupun jurnal ya. Semakin banyak digunakan ya. Kemudian ada rujukan dari Mirosco ya. Riset ya. Seperti ini, jurnal Pekanbaru Sipil, ada ya. Jadi lebih banyak ke jurnal ya. Nah, ini juga invensi sebelumnya ada paten Cina ya. Nomor sekian menjelaskan tentang ini. Nah, ini memang yang tahu tentu yang mendraftnya ya. Ini sudah substansinya. Silakan, tidak masalah. Yang penting ada pembanding ya, paten-paten pembanding. Kemudian juga ada komposisi. Nah, kita harus variasikan dari ini ya. Jangan sampai invensi kita sudah ada ya sebelumnya. Kemudian di sini juga kita harus menulis prior art-nya di sini ya. Invensi yang dekat dengan invensi kita. Kita harus bisa mendapatkan mensintesis
mana kelebihan dan kekurangannya, apa perbedaan dan persamaannya. Jadi kita uraikan di sini. Ini terlalu panjang rasanya. Dari invensi ini diketahui bahwa penggunaan serat bambu pada balok beton bertulang mutu tinggi dapat meningkatkan nilai duktilitas beton terhadap kuat lentur. Ya. Jadi harus diceritakan apakah ini invensi yang sudah ada atau invensi kita. Jadi karena intinya adalah menunjukkan bahwa novel ini itu kemudian kajian state-nya seperti ini. Tapi harus ada state invensi kita itu apa yang kebaruannya. Ya. Kalau ini masih multitafsir ya, bahwa penggunaan serat bambu pada balok beton tinggi dapat meningkatkan nilai. Nah, tapi apakah invensinya dapat meningkatkan nilai ini ya? Misalkan kalau di elektro itu penambahan pembangkit EBT dapat memperbaiki profil tegangan. Itu dah memang teori umumnya seperti itu. Ya. Atau dari kajian orang telah meneliti hasilnya seperti itu. Nah, tapi di sini kita harus menyatakan bahwa invensi kita dapat meningkatkan perbaiki profil tegangan. Invensi kita yang invensi ini. Dari invensi ini diketahui bahwa dari invensi langsung ya bukan diketahui perbaiki ini ya. Oke, tapi kalau kesalahan sedikit seperti ini nanti bisa juga lolos tahap awal ya bisa diperbaiki pada saat mediasi. Urutan singkat invensi ya, ini harus sesinkron dengan klaim ya. Jadi diuraikan lagi, diperluas dari klaim-klaim dari invensi yang diklaim. Saya belum juga tahu nanti apa yang diklaim ya. Kalau sudah sesuai berarti sudah benar. Kemudian uraian singkat gambar. Nah, kalau tadi komposisi ya, kemudian proses, mungkin proses perlu gambar ya, nggak apa-apa dibuat, tapi jangan terlalu banyak. Jadi memang kaitannya dengan proses. Dengan desain balok ini mungkin perlu gambar satu dan gambar tampak dimensi serat bambunya kan oke kalau memang terkait silakan dibuatkan gambarnya seperti ini. Di sini hanya ada gambar-gambarnya saja ya. Tapi ada tambahan ya sebelum coba kita lihat di template-nya. Sebentar saya pindah ke template. Data sharing di utuh, referensi yang ini template-nya. Oke, di template ini di bagian gambar kita lihat. Oh ya, bisa langsung ya, jadi nggak ada keterangan. Juga ada keterangan ya, nah, ada sedikit dua baris kali dua baris ya. Ada kalimat pembuka ya. Tidak langsung juga seperti ini, tidak masalah. Kemudian kita masuk lagi ke yang tadi. Ini uraian lengkap invensi. Ya. Nah, di sini diceritakan boleh hasil-hasil risetnya secukupnya disampaikan di sini, kemudian merujuk juga ya. Kalau ada gambar, ada nomor juga disebutkan ya. Kemudian ini juga rasanya sudah cukup banyak ya. Cuman dipastikan ini memang terkait dengan invensi yang diklaim ya. Kemudian bisa diproduksi juga di industri, diterapkan industri, disampaikan di sini ya. Oke, kemudian klaim sudah di baris halaman baru ya. Nah, cuman klaim ini masih belum ada klaim turunan ya. Suatu komposisi. Berarti pertama adalah invensinya adalah komposisi campuran balok bertulang
mutu tinggi yang terdiri dari semen Portland, agregat kasar, agregat halus, air, dan ini yang dicirikan dengan penambahan serat bambu sebesar 1% terhadap berat semen. Nah, kalau bisa ada diturunkan lagi, menjelaskan lagi ini komposisi yang lain ya. Jadi ada turunannya. Kemudian yang kedua klaim desain balok button desainnya ya, prosesnya ya. Nah, desain dengan prosesnya harus dibedakan. Apakah desain itu rancangannya saja atau terkait dengan proses ya. Yang diceritakan adalah proses. Ini tinggal ditambahkan klaim turunannya ya. Apa yang diklaim sebenarnya di sini ya. Proses pembuatan. Nah, prosesnya itu yang diklaim. Prosesnya, tahapan-tahapannya apa saja. Ya. Desainnya apa saja. Mungkin ini lebih ke alatnya ya. Ini ada 3 klaim. Berarti ini adalah paten biasa. Di mana klaimnya ada 3, klaim mandirinya ada 3, kemudian ditambah ya untuk menjelaskannya dengan klaim-klaim turunannya. Kemudian karena gambarnya juga banyak ini, jadi harus diuraikan gambar-gambar tersebutnya. Kemudian abstrak. Nah, abstrak mendeskripsikan invensi tersebut ya, juga menceritakan dari gambar-gambar yang memang harus ditambahkan ya. Ini juga kata-katanya masih ada yang salah, terjadi jadinya di sini kan. Juga jangan sampai ada salah penulisan ya. Kemudian gambar. Nah, gambar ini di file terpisah saja supaya tidak ada nomor di sini dan tidak ada juga nomor halaman ya. Kalau digabungkan maka dia otomatis ada jadi seperti ini ya. Makanya ini dipisahkan, kemudian digabung boleh di PDF nanti. Digabungnya di PDF. Nah, ini cara membuat gambar ya. Usahakan kalau bisa tidak ada foto ya. Kecuali sangat diperlukan. Begitu juga dengan tulisan-tulisannya. Cukup dengan nomor-nomor ya, nomor-nomor, nanti tulisan keterangan nomor ini ada yang lengkap invensi. Tapi kalau memang sangat diperlukan, tidak apa dimasukkan ya, boleh terlalu banyak. Foto begitu juga kalau memang diperlukan. Gambar mulai dari gambar 1 ini langsung gambar 4 ya. Ini gambar 1 ya. Kemudian ini gambar 2, jadi berurutan sesuai dengan keterangan gambar di atas ya. Ya. Sering gauge beton ya. Nah, ini juga dipastikan mana yang perlu saja ya. Kalau ini hampir sama gambar ini dengan ini cukup 1 ya dijelaskan. Kecuali ada perbedaan ya. Nah, jadi boleh seperti ini nanti cuman nanti kita lihat hasil pemeriksaan substantifnya ada tidak yang perlu dikoreksi. Jadi secara garis besar ini sudah memenuhi syarat ya untuk diproses patennya. Kecuali beberapa tadi yang perlu disesuaikan. Baik, rasanya seperti itu Bapak Ibu bisa menjadi acuan juga kepada yang lain yang akan melakukan paten ya. Mungkin ada satu lagi, tapi satu lagi saya lihat artikel ya, sebelum kita diskusi saya tunjukkan satu lagi. Barangkali artikel itu memang berpotensi dapat dipatenkan juga ya, cuman kita harus merubah draftnya ke draft paten disesuaikan. Itu revisi paten and use draft. Ini yang dikumpulkan ya, satu lagi di ya. Ya Pak Mirda ini ya satu lagi ya. Ya, Pribadio Pak, benar. Ya. Nah, ini rancang mesin pengering vertikal dengan pengadukan mekanikal untuk biji-bijian. Nah, ini memang berpotensi bisa dipatenkan ini. Alat pengering vertikal ya, alatnya yang dipatenkan ya kalau memang alatnya sudah bisa menjalankan fungsi ini. Alatnya dipatenkan saja. Kemudian abstrak ini bisa di abstrak, tapi dalam bahasa Indonesia nanti dikonversi
Kemudian di pendahuluan ini juga jadi latar belakangnya ya disesuaikan, hilangkan referensinya kan. Nah, ini juga sudah gambar paten ini. Skema, cuman dipertajam lagi gambarnya nih, tulisannya agak kabur ya. Kemudian ini juga boleh dimasukkan uraian lengkap invensi. Hasil pengujian silakan, berarti hanya mengkonversi, nggak begitu banyak ya. Ini juga ada gambar-gambar teknik yang lain ya, kalau memang perlu dilengkapi dengan gambar-gambar. Oke, tinggal melakukan kajian paten-paten yang lain terkait dengan ini. Jadi menambah agak minimal 2 paten yang lain yang dirujuk dalam background-nya. Oke, ini tinggal kalau mau didaftarkan memang harus ditulis sesuai dengan kaedah penulisan draft paten ya, berdasarkan Permen HAM yang tadi. Saya kira itu Pak Mirda. Untuk selanjutnya saya kembalikan untuk bisa kita diskusikan. Oke, baik Pak Syafi'i, sebagai informasi ada masuk satu draft paten lagi Pak di Google Drive. Di Google Mungkin ya. bisa Bapak lihat dulu. Oh ya, boleh kita. Ada masuk satu lagi. Satu lagi itu ada di Google ya, Google. Di sini di Google Drive. Ya, ini ya. Pak yang nomor 3 itu. Ya. Oke, ini ya. Bisa kelihatan ya Pak Mirda? Kelihatan? Ya, kelihatan Pak. Oke. Nah, ini formula ya, seperti ini bagus judulnya. Formula MPAC Homemade Varian ya. Di formulanya yang dijadikan invensi ya. Nah, tinggal ditambahkan isinya belum ada. Invensi ini mengenai formula, tinggal judulnya dipindahkan ke sini. Lebih khusus lagi, invensi ini berhubungan dengan formula ya. Nanti kita bisa lihat beberapa contoh dokumen paten terkait dengan formula. Bisa diacu ke sana ya. Karena cara menulis ini, invensi ini berhubungan dengan ya, formula. Kemudian latar belakang invensi sangat bagus sekali kalau memang ini ada laporan risetnya ya, jadi tinggal dipindahkan ke sini. Latar belakang kalau ini ya dilakukan penulisan paten, invensi teknologi yang terkait dengan juga telah diungkapkan sebagaimana terdapat pada paten nomor berapa, paten apa, nomor berapa, tanggal berapa dengan judul. Dan sebutkan kelebihan kekurangannya. Kemudian juga bandingkan dengan paten yang lain, minimal 2 pembandingnya. Kemudian sebutkan kelemahan-kelemahannya. Kemudian baru selanjutnya invensi diajukan ini dimaksud untuk mengatasi permasalahan yang dikemukakan di atas dengan cara Ibu atau formulasi yang Ibu buat ya. Kemudian baru uraian singkat invensi, ini masih template semua ya. Belum ada isinya, tapi nggak apa-apa, sudah ada judulnya. Masih kita webinar kita ada kelang-kelangnya ya. Mungkin kalau besok terlalu dekat, kemudian sampai nanti di akhir pertemuan ke-5 atau 6 sudah bisa dilengkapi lagi, Bu.
Kemudian gambar ya, gambar pandang dari judul, blok diagramnya, formulasi kalau memang nggak perlu gambar juga nggak masalah ya. Tidak ada gambar. Nah, ini juga dilengkapi orang yang lengkap invensi, ya, klaimnya, kemudian baru abstrak ya, abstraknya dideskripsikan lagi invensi ibu ya, 200 kata maksimal. Nah, kemudian ada file terpisah tentang gambar kalau memang ada, kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Nah, jadi di judul sudah cukup bagus ya, sudah sesuai. Tinggal ibu melengkapi. Mudah-mudahan kalau cuma satu formula bisa masuk sederhana. Jadi nggak begitu lama prosesnya, dan setahun atau setahun setengah bisa granted. Nah, kalau granted, nah sudah dapat penghargaan ya, rekognisi sehingga bisa mendapatkan pengajuan khusus untuk penelitian kan, begitu juga untuk keperluan-keperluan lain ya, untuk karir Bapak Ibu. Saya kira itu Pak Mirda. Oke, baik Pak. Sekarang kita buka sesi tanya jawab Pak ya. Ya boleh. Oke, terima kasih kepada Bapak Syafi'i, ST, MT, PhD yang telah menjelaskan tentang proses penelusuran paten dan juga tadi membahas tentang drafting paten yang telah Bapak Ibu sekalian kumpulkan. Jadi sebagai informasi, saya sedikit meng-share tentang link yang dapat kita gunakan untuk pengumpulan paten supaya bisa kita koreksi dalam kegiatan data sharing ini. Linknya adalah oke, silakan Bapak Ibu sekalian dapat menggunakan dua link berikut ini untuk mengumpulkan drafting paten ataupun karya-karya Bapak Ibu yang berpotensi untuk kita drafting patennya. Kemudian ini yang pertama merupakan link untuk pengumpulan hasil naskah drafting awal. Kemudian link yang di bawahnya ini adalah format yang kita gunakan untuk menulis drafting paten kita. Oke, sekian saja informasinya. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat menggunakan tombol raise hand, kemudian akan kita persilakan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, Pak Heri Darsan, ada Pak Fitriadi. Untuk kesempatan pertama, saya persilakan kepada Pak Heri Darsan untuk bertanya. Silakan. Terima kasih Pak Mirda. Assalamualaikum Pak Syafi'i. Salam Pak Heri. Saya ingin bertanya Pak Syafi'i kan. Saya juga pernah dulu mengajukan paten, memang sebelum keluar sampai sekarang. Memang lagi ada saya cek kemarin dari lupa saya paten memang Pak. Tapi saya ada rencana mau kebetulan ini kesempatan yang bagus ya. Haki itu memfasilitasi dosen-dosen itu untuk mengajukan paten. Nah, mungkin saya akan memanfaatkan peluang ini. Nah, ada satu lagi yang ingin saya mau patenkan, Pak. Saya cuman bagaimanapun kan saya juga harus minta persetujuan dari dosen pembimbing saya dulu karena memang ini riset dari beliau dan saya yang mengerjakan. Tapi bentuknya ini masih dalam bentuk simulasi. Sedangkan yang pernah saya ajukan yang awal kan dia sudah jadi alat. Lanjutan dari situ ada perubahan lagi, ada lanjutan dari situ. Kalau dulunya satu silinder, sekarang jadi 4 silinder. Jadi dari awal sudah pernah saya ajukan tapi itu belum keluar, tapi sudah diterima. Kemarin sudah saya cek habis selesai dari pertemuan pertama ya, kemarin dapat link saya cek ternyata punya saya sudah diterima pada tahun 2020. Tinggal menunggu untuk disahkan. Saya ingin mengajukan dari yang awal tadi, mau yang satunya lagi saya mau mengajukan dari lewat LPPM Mutu ya. Dalam bentuk simulasi, apakah itu bisa Pak? Tapi alatnya nanti belum yang sudah dibuat yang pada draft paten awal itu sudah saya buat alatnya dan itu berbentuk silinder, prinsipnya sama, cuman kurang yang pertama itu dia lebih ke kendaraan roda 4. Kalau ini juga bisa ke roda 4 dan bisa diterapkan untuk kendaraan di luar daripada tahanan lah, misalnya seperti
mobil tank, amfibi dan sebagainya. Jadi kebetulan saya ada regular soal sober, Prof. Pak Syafi'i. Nah, dan untuk tahap selanjutnya saya dalam bentuk simulasi dan sudah saya simulasikan dengan prof saya yang di Surabaya itu sudah berhasil dan beliau belum juga saya minta untuk keluarkan papernya karena memang rencana saya mau keluarkan paten dulu baru nanti kami keluarkan paper dalam bentuk paper ataupun jurnal. Yang ini saya tanyakan lebih saya persingkat lagi adalah apakah bisa dalam bentuk simulasi tersebut. Terima kasih Prof. Oh terima kasih Pak Syafi'i. Baik, langsung saya jawab ya Pak Mirdaya. Bapak jawab saja. Ya, paten dalam bentuk simulasi saya coba cari. Baik, terima kasih Pak Eri pertanyaannya. Jadi yang pertama dalam proses menunggu ya. Kemudian ya. Membuat dokumen baru terkait dengan simulasi untuk 4 silinder Pak ya. Ya. Tidak sama. Jadi bisa dipatenkan simulasi dalam bentuk mungkin metodenya ya, ataupun bisa kita lihat sebentar, kita coba juga searching ya, kita masuk ke Google ya. Keluar. Ya, di sini kita coba search saja dulu Pak. Ada nggak yang menggunakan langsung kata-kata simulasi? Simulasi. Kemudian kita search. Sebentar, ada tamu Pak, sebentar. Simulasi ya, jadi ada yang ini juga diberi ya. Proses simulasinya boleh peralatan simulasi lintas, program simulasi arus lalu lintas, dan metode simulasi arus lalu lintas ini diberi ya, di granted berarti. Kemudian piranti simulasi. Jadi ini yang diberikan program dan media. Ada suatu rokok tidak diberi nih Pak. Ada yang dalam proses alat simulasi mortal. Jadi ada simulasi kalau yang ke komputer, simulasi komputer ya mungkin pirantinya, metodenya yang disampaikan. Jadi bisa dirujuk ke sini. Memang di sini nggak begitu banyak, yang ada adalah abstraknya juga ringkas. Ini ada gambar, berarti ada penomoran simulasi suatu peralatan yang mensimulasikan jumlah listrik yang dikonsumsi oleh sejumlah bagian peralatan. Tapi sangat memungkinkan Pak bisa simulasi. Jadi nggak ada masalah ya. Tinggal melihat ini bisa dapat dokumen lengkapnya itu lebih bagus, bisa kita melihat bagaimana cara penulisan klaimnya dan cara penulisan ringkasan invensi dan lain-lain. Jadi demikian Pak Eri, mudah-mudahan bisa terjawab. Terima kasih Pak atas masukannya. Terima kasih Pak atas sarannya. Ya, sama-sama. Oke. Ada sedikit lagi tadi yang belum selesai tadi Pak Mirda, saya share lagi yang ini revisi ini ya. Ternyata di bawahnya ada juga. Ada lagi di bawahnya dokumen permohonannya ya. Ini sampai terakhir deskripsi. Oh, yang di PDF-nya ya, di PDF. Bukan ini. Ntar saya share yang lain. Download paten yang ini.
Ya, di sini setelah gambar ya, ada dokumen-dokumen. Saya lihat di sini mengajukan permohonan paten, itu bukan paten sederhana. Ya, jadi sudah benar ya. Ini dokumen-dokumen yang diperlukan ya, tinggal didaftarkan, berarti ini sudah siap daftar sebenarnya. Kemudian juga langsung dengan formulir permintaan pemeriksaan ya, 3 juta. Oke, jadi ini diserahkan ke LPPM atau unit pengelola paten ya. Nah, kalau memang ini sudah sesuai dengan aturannya, ya, jadi tidak masalah. Jadi ini mungkin tidak perlu ini dikomentari, rasanya ini masalah administrasi, dilengkapi saja. Oke, mungkin itu saja. Saya kembalikan ke Pak Mirda. Oke, baik. Terima kasih Pak Syafi'i atas penjelasannya. Kemudian pertanyaan satu lagi, selanjutnya kita persilahkan kepada Pak Fitriadi. Silakan Pak. Pak Fitriadi, tadi sudah resen, sepertinya ingin bertanya. Atau kalau Pak Fitriadi nggak ada di ruang Zoom ini, kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu lain juga untuk bertanya tentang materi pada hari ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Assalamualaikum Pak Mirda. Halo, Assalamualaikum. Pak Heri ya, Pak Heri. Itu suaranya kecil Pak Heri. Pak, Saya ingin bertanya. ada pertanyaan? Pak Herdi mungkin mau bertanya Pak? Baik, Pak Mirza. Pak Herdi. Oke, silakan Pak Herdi. Ya. Apa yang kemudian yang sudah dipublikasikan, itu bagaimana proses sistem Agak terputus-putus Pak Herdi. Ya, Kurang terdengar. sudah bisa terdengar? Ya, sudah Pak. Sudah ya. Sudah. Ini ada beberapa draft paten yang udah lama saya buat, tetapi karena proses kemarin terlalu lama, kemudian sebagian itu sudah saya publikasikan pada jurnal maupun proceeding. Itu bagaimana proses? Apakah masih bisa diusul atau bagaimana? Atau bagaimana sistem penjaringan yang dilakukan Kemenkumham nanti? Bagaimana tandanya bahwa itu tidak layak karena sudah dipublish? Apakah ada catatan seperti itu, Pak Syafi'i? Terima kasih. Ya, baik Pak Herdi. Saya coba tunjukkan slide yang sebelumnya ya. Hari kedua rasanya ada di situ tahap proses di sini. Oke. Dia ada proses yang harus dilewati, masa publikasi ya, ketika pemeriksaan formalnya sudah lolos dan dipublikasikan. Nah, publikasi A ini sejalan dengan pemeriksaan substantif. Nah, ini bisa ada masa istilahnya masa komplit ya. Jadi bisa
komplain atau pemeriksa ini menemukan ini sudah tidak baru lagi karena sudah ada publikasinya, itu sudah dipublikasikan. Kalau belum lebih dari 6 bulan publikasinya kita sudah mengusulkan draft paten, itu ada pengecualian, ada apa namanya kompensasi. Tapi kalau sudah lama terbit, sudah dipergunakan, nah, karena itu juga pengakuan kalau dipublikasikan ya di jurnal ya. Nah, jadi tidak jadi double, kita juga mengklaim ini invensi baru. Nah, jadi selama ini tidak ditemukan, nah ini nggak masalah, bisa nanti diberi dan mendapatkan publikasi B. Makanya strateginya ketika kita melakukan publikasi itu tidak semua disebutkan dalam artikel. Cuman kan kadang-kadang kita kepingin artikel yang bereputasi ya terindeks Scopus 1 ya. Nah itu memang harus detail. Nah itu jadi masalah. Tapi kalau artikel-artikel di jurnal yang biasa itu kita tidak mesti memberikan semuanya. Jadi kita harus juga punya strategi dalam publikasi yang kita sampaikan secara umum. Kita melakukan ini hasilnya yang disampaikan di publikasi. Sedangkan proses, metode, temuan alatnya itu tidak kita sampaikan secara di dalam publikasi. Sehingga berpeluang kita masih bisa patenkan. Di proses detailnya itu ada di dokumen paten. Sedangkan itu hanya hasil modifikasi ya, modifikasi kasus pada kasus-kasus tertentu. Nah, kita publikasikan pengujian pada berbagai kondisi. Sedangkan alatnya sendiri itu belum kita publikasikan seperti apa prosesnya. Nah, jadi itu bisa itu salah satu strategi sehingga kita bisa mendapatkan publikasi artikel ilmiah dan juga bisa mendapatkan KI dari hasil invensi atau luaran riset kita. Nah, jadi itu strateginya Pak Hardi ya. Selama biasanya aman kalau tidak lebih dari 6 bulan. Kalau lebih dari 6 bulan dan sama persis kita memang kalau itu memang kita harus bekerja membutuhkan usaha yang lebih. Tidak akan semua jalan kita samaan kesulitan. Itu Pak. Pak Safi, biasanya kita alat Iya. Putus ya. Alatnya bagian dari alat yang kita patenkan. Jadi nggak perlu disebutkan di artikel itu komponen-komponen pembentuk alat itu nggak perlu disebutkan di dalam artikel. Cukup alatnya ini mungkin dideskripsikan secara umum di dalam artikel, tapi detailnya tidak disebutkan sehingga masih bisa berpeluang bisa dipatenkan, Pak. Iya. Kemudian sedikit lagi Pak Safi, berkenaan dengan ada beberapa kita juga dosen di sini, artikel ini yang telah kita publish kemudian kita daftarkan di Kemenkumham sebagai haki. Itu bagaimana menurut Pak Safi? Apa masuk dalam kategori yang apa seperti ini? Artikel yang ada baru kemudian kita daftarkan di Kemenkumham. Iya. Luar sertifikat haji. Iya, hak cipta ya, jatuhnya di hak cipta ya. Kalau artikel masuk disertasi juga bisa di hak ciptakan. Secara apa boleh mendapatkan perlindungan hukum ya, kita daftarkan. Cuman secara nilai itu di PAK kita gunakan itu tidak bisa lagi karena sudah ada artikelnya yang dinilai. Ataupun seperti buku ya, buku itu kan bisa masuk di pendidikan, juga masuk di penelitian. Jadi kita sudah klaim dan tidak bisa kita
hak ciptanya. Tidak diakui lagi, tidak boleh double, dan umumnya juga nilainya kurang seperti di syarat penelitian, dikecualikan juga itu hak cipta atau sertifikat KI yang diperoleh dari hasil artikel ataupun disertasi, tesis dari laporan. Nilainya kurang, Pak, tapi boleh didaftarkan. Kira-kira seperti itu, Pak Herdi. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Syafi'i. Masih ada Bapak Ibu pertanyaan selanjutnya, Pak? Jika ada, silakan menggunakan tombol raise hand dan kita persilakan untuk bertanya. Boleh itu lagi pertanyaan? Ya. Pak Heri agak kecil suaranya. Pak Heri, oke. Jelas ya? Ya, silakan. Kalau dekat dengan, berarti sudah keluar dari mikrofon itu, Pak. Harus ngomong langsung ke laptopnya. Oke, sekarang jelas, Pak? Ya, bisa terdengar, Pak. Tadi saya sudah buka ini yang form data untuk Haki. Boleh saya share, Pak? Maksudnya saya share screen biar Bapak lihat bagaimana yang status saya yang dulunya. Iya. Boleh izin, Pak ya? Boleh. Nah, kalau bisa lihat, Pak, kalau seperti ini bagaimana, Pak? Statusnya selesai masa pengumuman, Pak. Ya. Status selesai masa pengumuman ya. Peredam kejut menghasilkan energi listrik 1 masukan. Kendaraan roda 4 di tanggal pengumuman. Coba ke bawah, Pak. Ada tanggal pengiriman 19. Di bawahnya lagi, Pak Eri. Ada keterangan lain enggak? Mohon maaf, Prof. Tadi Pak, tadi kebetulan saya screen. Di bawahnya apa lagi informasinya, Pak? Di scroll ke bawah sedikit. Sebentar. Abstrak, Pak. Abstrak, prioritas, pemegang paten. Yang tanggal itu kan ini paten biasa ya, Pak? Paten, Pak. Paten. Paten ya. Pengirimannya 2019 ya? Iya, sudah lama nih, Pak. Tapi kenapa ini ya, selesai masa pengumuman, kemudian tanggal pengumumannya 14 Februari 2020. Kalau dilihat dari ini prosesnya, harusnya belum ya. Sebentar. Ini diagram permohonan paten. Pemeriksaan administratifnya 14 hari. Masa tunggu 18 bulan ya. Masa tunggunya baru pengumuman 6 bulan. Berarti sudah selesai 6 bulan pengumuman ya. Tidak ada keberatan ataupun ada keberatan nanti di sana luaran dari pengumuman ini. Berarti tidak ada kalau tidak ada berarti Bapak akan lanjut ke pemeriksaan substantif. Itu lama prosesnya selama 30 bulan. Berarti tidak ada keberatan dan sudah tidak ada feedback kan dari masyarakat pengguna ya. Jadi tinggal menunggu pemeriksaan substantif, Pak Heri. Apakah sudah menerima surat hasil pemeriksaan? Ada surat kemarin dikasih, cuman saya setelah saya baca saya juga kurang mengerti ya, sudah saya taruh lagi, Pak. Ada surat nanti coba saya buka lagi, Pak. Dijawab, suratnya nanti dijawab, Pak. Oke, Pak. Kalau ada mediasi itu lebih bagus, bisa ketemu langsung dengan pemeriksaannya. Kalau tidak kita jawab itu saja, nanti mereka akan balas. Terus masih ada waktu 30 bulan. Oke, Pak Eri, terima kasih. Oke, makasih banyak, Pak. Yuk. Ya, sama. Oke, terima kasih Pak Syafi'i atas penjelasannya. Ini Pak Miftah, Bu Fitri. Pertanyaan lagi boleh, Pak? Kita buka lagi, Pak. Ya, Bu Fitriani belum ada komentar. Tadi kan kita periksa draft patennya, baru ada judul. Ya. Bentar, Pak. Mungkin ini Pak Fitriani udah ada, mau bertanya tadi udah resen. Pak Fitriadi. Fitriani atau Fitriadi ya tadi yang draftnya di kita. Fitriadi ya. Fitriadi.
Iya, ya. Atau kalau ada Bapak Ibu yang lain mau bertanya juga dipersilakan. Mungkin Pak Andi, ada pertanyaan Pak Andi Yusra? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebesar-besarnya Pak Mirda karena saya tadi ada ikut acara seminar internasional Universitas Pamulang untuk conference proceeding ya. Oke, baik. Jadi tadi saya nggak lihat Pak komentar dari Pak Syafi'i mengenai draft saya. Secara garis besar bagaimana Pak Mirda? Apa banyak kesalahannya atau gimana? Mohon arahannya Pak. Langsung dijelaskan oleh Pak Syafi'i hal. Baik, tidak apa-apa, kita coba ini lagi supaya juga bertambah familiar kita dengan paten ya. Jadi ini Pak Andi, di judul itu belum tergambar apakah alat, komposisi, proses yang dipatenkan. Tapi secara umum tidak masalah, judul ini sudah oke. Kemudian ada sedikit di mutu tinggi ini, khawatirnya ini merupakan pujian, karena di dalam judul tidak boleh ada kata-kata pujian ya. Jadi datar saja, kemudian kalau mutu tinggi ini bisa dimasukkan di background, ataupun di uraian lengkap invensi nanti di dalamnya, dengan bukti-bukti hasil riset ya terkait. Ini jadi pertimbangan boleh dimasukkan atau tidak, nanti silakan dilakukan searching di paten DJKI, paten-paten terkait dengan klaim alat atau komposisi proses ini, ada tidak yang mencantumkan pujian itu. Kalaupun ada mungkin ada yang dibolehkan, ada yang tidak ya. Kemudian terkait bidang invensi ini terlalu banyak klaimnya nih Pak, berhubungan dengan komposisi material campuran beton, ada lagi desain, ada metode, ada proses. Jadi ada 4 hal yang berbeda di sini. Apakah kesemuanya? Kemudian apakah cukup komposisi dengan pembuatannya saja? Jadi tidak terlalu banyak. Karena ini berbeda, ada komposisi, ada metode, ada beton. Jadi difokus kemana nanti? Karena di uraian klaim itu harus klaim ini jadi klaim utama ya, klaim mandiri sendiri komposisinya, nanti ini jadi klaim tersendiri, ada turunannya. Ini jadi metode juga klaim sendiri, prosesnya juga. Nah, jadi terlalu banyak klaim yang harus Bapak uraikan, terlalu banyak. Kalau bisa komposisi, dan umumnya biasanya komposisi dan proses pembuatannya. Oke Pak. Baik, 2 aja kita. Kemudian ya, kemudian di latar belakang invensi ini sudah ada merujuk ke jurnal terkait, dan juga ada paten lain ya sebagai pembanding. Kemudian ada diuraikan kelebihan dan kekurangannya, kesamaan perbedaannya, itu sudah oke Pak. Cuman dari sedikit pertanyaan tadi di akhir ini, jangan ada istilahnya bisa salah tafsir ya, yang membaca apakah invensi yang disebutkan di sini itu invensi sebelumnya yang sudah ada atau yang Pak Andi temukan itu, bahwa penggunaan ini dapat meningkatkan nilai ductilas beton terhadap kuat lentur, dan beton dapat lebih menahan retak, yang menjadi pada pembebanan ini kan masih secara umum penjelasannya dari invensi ini. Apakah invensi yang Bapak rujuk ini atau invensi yang baru? Invensi baru, harus jelas. Jadi disebutkan dari invensi baru ini boleh. Jadi invensi baru. Kalau ini invensi yang invensi saya ini Pak ya. Invensi baru ini ya, ada kata barunya. Invensi barunya Pak. Baik Pak. Ini ya. Sehingga tidak terkesan itu menjadi teori umum. Kalau ditambah ini maka nilai membaik, itu jadi teori umum, tidak bisa dipatenkan. Kalau invensi baru enggak apa-apa. Kemudian uraian invensi ini mengulang dari isinya adalah apa yang kita klaim, invensi yang kita klaim, kita uraikan lagi di sini. Jadi harus dengan klaim, jumlah klaimnya,
isi klaimnya. Nah, ini kita uraikan lagi di sini. Dua aja Iya. yang kita ya. Ya, kalau dua, komposisi sama cara kita uraikan komposisi dan cara pembuatannya. Kemudian uraian singkat gambar, pastikan ini gambar yang memang gambar itu biasanya keperluan untuk mendeskripsikan kalau kita mengklaim alatnya. Jadi kalau komposisi tidak begitu perlu, tapi cara pembuatannya kalau memang diperlukan gambar. Kemudian gambar seperti ini masalah kalau memang ini, tapi semua gambarnya harus ada dideskripsikan nanti. Kemudian di uraian lengkap invensi ya. Nah, di uraian lengkap invensi ini silakan disebutkan hasil-hasil pengujiannya juga apakah dapat diterapkan di industri. Nah, ini disebutkan di sini. Jadi Pak kan dari penelitian saya ada satu balok itu beton bertulang mutu tinggi Pak kan. Jadi mendapat beban 26 ton Pak. Kemudian saya uji lagi tambah serat. Yang pakai serat ini Pak sanggup menahan beban sampai 27 ton. Berarti kan serat itu menambah kekuatan dari itu juga Pak. Iya. Itu masuk intinya Pak. Ya, diuraikan di situ diuraikan itu kelebihannya, disampaikan juga di latar belakang, kemudian diuraikan formulasinya dijelaskan di sini apa saja ya yang menggantikan serat tadi. Ya, karena penambahan serat tadi Pak ya. Iya. Kemudian ini juga nggak apa-apa ditampilkan untuk memperkuat ya. Cuman jangan terlalu harus dinarasikan ya setiap tabel. Jangan hanya ada tabel tapi tidak dinarasikan. Gambar silakan di tabel juga dirujuk dalam teks ini ya, yang sama dengan menulis artikel. Kemudian klaim yang sudah benar nih Pak, klaimnya di halaman terpisah. Cuman klaim-klaim ini harus diuraikan lagi. Jangan ini ada kalau sini ada 3 klaim, satu komposisi, satu desain balok, satu proses. Silakan kalau 3 klaim, tapi rasanya terlalu apa? Kan dia prosesnya ya. Tapi memang tapi kalau memang ada gambar perlu desain nggak apa-apa juga Pak. Klaimnya besar jadinya banyak ya. Kemudian diuraikan klaim turunannya Pak. Kalau komposisi atau formulasi ini disebutkan semen Portland. Nanti berapa komposisinya diuraikan lagi. Berarti detail lagi Pak ya. Misalnya semen Portland pakai 600 kilo. Iya. Agregat 1 kilogram misalnya Pak. Iya. Kan. Jangan disebutkan secukupnya atau jadi memang harus jumlahnya Pak. Iya. Harus unik dia. Ada desainnya Pak, ada desainnya. Iya. Kita narasikan di sini di nomor 1 Pak. Iya, Baik Pak. Iya. Kemudian kalau desain ini memang mau diklaim, bagian-bagian dari desain ini harus diuraikan semua Pak. Terdiri dari apa? Kalau bisa menuju ke gambar itu lebih bagus. Ada nomor-nomornya juga dituliskan di sini. Kemudian proses tahapannya juga. Gambarnya bisa kita tampilkan berdua nih Pak. Gambar boleh ditunjuk di sini, maksudnya nomornya Pak, nomornya. Nomornya, baik Pak. Nanti tadi ada saya tunjukkan di slide itu nomor-nomor itu berasal dari gambar. Kita buat gambar nomor gambar 2 misalnya. Tujuh nomor 2 menurut ya, sebentar saya tunjukkan juga yang ini. Slide tadi. Di sini, nah seperti ini. Saya perbesar. Nah, ini di klaim ya, di klaimnya seperti ini Pak. Iya Pak. Badan kompor briket yang terdiri dari kompor ada kurung 7. Nah, kemudian ada kelas kompor kurungnya 9. Badan kompor di Pak ya. Kemudian wadah penampung briket 1. Nah, ini asalnya dari gambar yang ini. Nah, dari sini ada nomor-nomornya. Ya, ada nomor-nomornya. Jadi alatnya memang ini gitu. Enggak yang kita klaim itu ini, ada ininya, semuanya sudah kita sebutkan dalam klaim. Itu juga kalau nanti desainnya seperti itu
diberikan misalnya, nomor-nomornya. Jadi ya, desainnya kita klaim. ada desain beton tadi, ada gambarnya Pak. Nanti Ya, kita ada beri gambarnya foto. ya. Yang Bapak klaim itu apakah Iya. tahapan prosesnya ya, atau memang Hmm. alatnya sendiri yang diklaim, desain alatnya yang diklaim. Jadi ada bagian-bagian mana saja yang diklaim. Nah, itu Baik, harus Pak. dijelaskan tadi. Oke, Baik. kembali lagi ke sini. Dan biasanya ini memang uraiannya banyak turunannya nanti. Jadi selalu Banyak, mengacu ke klaim pertama. banyak, Komposisi banyak. campuran balok beton seperti klaim pertama terdiri dari ini gitu. Terdiri juga yang ini desain. Kedua nanti ada seperti Baik, klaim Pak. ketiga nanti ada turunannya. Jadi ini tinggal dilengkapi, Pak. Ya, baik, baik, Pak. Kemudian Dilengkapi. kemudian abstrak ini juga halaman baru sudah benar, sama persis dengan judul yang di atas. Jadi kalau tidak begitu penting mutu tinggi bisa dihilangkan. Kemudian Baik, ini Pak. deskripsi ini yang akan tampil di publikasi A dan publikasi B nanti. Jadi Ya, ini pastikan mendeskripsikan invensi yang kita ajukan. baik. Kemudian gambar, ini juga ada gambar, tadi saya koreksi ini jadi gambar 1, tadi sebenarnya gambar 4 di sini, Pak. Kemudian Ya, ya, Pak. cara membuat gambar itu juga kalau tidak penting kali jangan ada foto, tapi kalau memang harus ada foto ya dibolehkan juga ya. Oke, Kemudian Pak. juga jadi nomor-nomor saja sebenarnya, gambar itu hanya dengan nomor, tulisan pun kalau tidak penting betul tidak perlu. Harus ditulis untuk bisa mendeskripsikan invensi kita yang nggak apa-apa, masih diberikan apa namanya diboleh. Baik, Pak. Baik. Ini juga gambarnya kalau memang perlu semua ada ya nggak apa-apa, kalau nggak dikurangi di gambarnya karena semuanya harus dideskripsikan nanti dalam di apa namanya uraian lengkap invensi. Di uraian klaim, Pak. Ya begitu juga yang ini ya, pengujiannya, keretakannya ya, polanya ya, ini mungkin nggak apa-apa dimasukkan, tapi harus Ya, Pak. diuraikan dinarasikan di uraian lengkap. Baik. Saya kira itu saja, jangan ada ini, makanya sebaiknya gambar di file terpisah, kemudian nanti kalau mau digabung di PDF-nya digabung nggak apa-apa. Gambar tidak ada nomor halaman, ada nomor baris. Nah, tapi kalau kita teruskan dari dokumen draft ini kan bisa dia mengikuti template yang sebelumnya. Karena Ya, di Pak. Ya, gambar itu tidak ada nomor baris dan nomor halaman. Sekira itu Pak Andi ya. baik, Pak. Saja yang lain sudah oke, tinggal diperbaiki kemudian didaftarkan nanti melalui itu. Baik, Pak. Sama-sama Pak Andi. Oke, baik. Terima kasih Pak Syafi atas penjelasannya. Ini gimana Pak? Apa kita buka lagi pertanyaan? Atau gimana nih Pak Syafi? Mungkin lewat 45 ya, udah tinggal 2 menit lagi. Rasanya cukup ya Pak Mirda ya? Cukup kan? Ya. Pak Mirza, Ya. ini kan direkam Pak kan? Ya. Zoom kan kita rekam. Mohon kalau bisa dikirim ke kami Pak ya. Ya, ya Pak. Ya. Biar bisa lebih detail, kita nanti kita ulang lagi videonya, kita ulang lagi kan, Ya. supaya lebih detail kita perbaikannya nanti Pak. Ya, ya. Nanti kita upload juga ke YouTube ini Pak video. Baik Pak Mirza, terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai sudah di ujung perjumpaan kita untuk sesi ketiga pada hari ini dengan topik penelusuran paten, dan kita akan berjumpa pada sesi keempat besok pagi di jam 9.30 sampai dengan jam 12 seperti pada hari ini. Untuk topik besok kita akan fokus membahas tentang drafting paten ya. Jadi bagi Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan bahwa yang punya karya yang berpotensi dipatenkan silahkan didaftarkan pada link yang telah kita bagikan baik di ruang Zoom meeting ini maupun pada grup WA. Oke, sekian saja kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya. Oke, kita foto bersama. Silakan Bapak Ibu, kita menghidupkan kamera untuk kita foto bersama.
Oke. Oke. 1, 2, 3. Satu halaman lagi ya. Sekali lagi. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Pak Syafi'i atas ilmunya pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah bagi Pak Syafi'i ST MT PSD. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Bapak Ibu atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi besok pada hari yang waktu yang sama. Baik Bapak Ibu, saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.